Hello, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Hijrasari dengan NIM 2107-10027, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Malikus Saleh. Nah, di sini kita akan membahas tentang analisis deskriptif data tunggal, yang dimana dosen pengampunya yaitu Ibu Hayatun Nufus, SPDI MPD. Analisis deskriptif data tunggal terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, ukuran gejala pusat yang terdiri dari rata-rata, median, dan modus. Yang kedua ada ukuran penyebaran data, terdiri dari rentang, kuartil, desil, persentil, simpangan baku, dan varian. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang ukuran gejala pusat, yaitu ada min, atau yang biasa kita sebut rata-rata. Min adalah jumlah semua nilai data dibagi dengan banyak data. Misalkan nih, kita memiliki data berukuran N dengan nilai X1, X2, X3, dan seterusnya, maka X bar sama dengan sigma X1 per N, atau X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah Xn per N. Yuk kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada contoh soal, diketahui data hasil nilai siswa yaitu 84, 94, 75, 77, 72, 80. 82, 72, 59, 78, 78, 77, 77, 60, dan 65. Tentukan minnya. Penyelesaiannya yaitu X bar, X1 ditambah X2 ditambah Xn per N. Nah, di sini kan kita sudah mengetahui nilai datanya. Jadi, kita tinggal masukkan ke rumus, yaitu X bar sama dengan 84 tambah 94 tambah 75 tambah 77 tambah 72 tambah 82 tambah 72 ditambah 59 ditambah 78 ditambah 77 ditambah 77 ditambah 60 ditambah 65 per 14. Nah, 14 itu kan jumlah dari nilai data seluruhnya. X bar sama dengan 1050 per 14 sama dengan 75. Nah, jadi nilai minnya yaitu 75. Yang kedua kita akan membahas tentang median atau mean. Median merupakan nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari data terkecil ke data terbesar ataupun sebaliknya. Nah, untuk mencari data ganjil kita bisa menggunakan rumus M sama dengan data ke N tambah 1 per 2. Dan untuk mencari data genap kita dapat menggunakan rumus M sama dengan data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1 per 2. Agar lebih mudah kita langsung masuk ke contoh soal, yaitu diketahui data hasil nilai siswa 84, 94, 75, 72, 77, 82, 72, 59, 78, 78, 77, 77, 60, dan 65. Tentukan nilai mediannya. Penyelesaiannya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita mengurutkan data nih dari data terkecil hingga data terbesar. Nah, untuk mendapatkan nilai mediannya, kita bisa mencoret sisi bagian kanan dan sisi bagian kiri. Setelah sisi kanan dan sisi kiri kita coret, baru kita menemukan dua bilangan atau dua nilai yang berada di tengah, yaitu nilai 77 dan 77. Maka dari itu, untuk mencari nilai mediannya kita bisa menggunakan 77 ditambah 77 per 2 sama dengan 154
dibagi 2 sama dengan 77. Nah, jadi nilai mediannya adalah 77. Yang ketiga kita akan membahas tentang modus atau MO. Modus merupakan data yang mempunyai frekuensi tertinggi atau istilah lain yaitu nilai yang paling sering muncul. Contohnya yaitu diketahui data hasil nilai siswa 84, 94, 77, 72, 75, 85, 72, 59, 77, 77, 78, 60, dan 65. Tentukan nilai modusnya. Penyelesaiannya, perhatikan nilai frekuensi terbesar atau yang paling sering muncul. Nah, dari data tersebut dapat kita lihat nilai yang paling sering muncul adalah 77. Jadi, nilai modus dari data tersebut yaitu 77. Nah, gimana teman-teman? Mudah dimengerti kan? Nah, pada pembahasan yang kedua kita akan membahas materi tentang ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data. Yang pertama adalah kuartil. Kuartil merupakan nilai yang membagi keseluruhan data menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil biasanya dilambangkan dengan Q. Nah, untuk menentukan nilai kuartil, kita bisa menggunakan rumus Q1 sama dengan data ke-1 N ditambah 1 per 4. I itu kita bisa ibaratkan dengan data ke-1, kedua, atau ketiga. Nah, di sini ada contoh yaitu tentukan nilai kuartil pertama dari data berikut, yaitu 78, 84, 59, 65, 72, 72, 75, 77, 60, 82, 84, 94, 77, dan 77. Nah, untuk cara penyelesaiannya itu, langkah awalnya kita bisa mengurutkan data terlebih dahulu, yaitu dari data terkecil hingga data terbesar. Nah, untuk mencari nilai kuartilnya, kita bisa menggunakan rumus letak Q1 sama dengan data ke-1 dikali N ditambah 1 sama dengan 4. Letak Q1 sama dengan data ke-1 dikali 14 ditambah 1 per 4. Nah, ini kan karena kita mau mencari data pertama, makanya data yang dibutuhkan adalah data ke-1, dan 14 itu adalah jumlah seluruh data. Jadi, data ke-1 dikali 14 tambah 1 per 4 sama dengan 15 per 4 sama dengan hasilnya yaitu 3,75. Nah, 3,75 itu maksudnya yaitu data antara data ketiga dan data keempat, dan 0,75 itu jarak antara dari data ketiga dan data keempat. Jadi, untuk mencari nilai Q1-nya yaitu data ketiga ditambah 0,75 dikali data keempat dikurang data ketiga. Nah, dapat kita lihat data ketiga yaitu 65 dan data keempat yaitu 72. Sehingga 65 ditambah 0,75 dikali 72 dikurang 65. 72 dikurang 65 yaitu 7. 65 ditambah 7,75 hasilnya yaitu 72,75. Nah, jadi nilai kuartil pertamanya yaitu 72,75. Yang kedua kita akan membahas tentang desil. Apa sih itu desil? Desil ialah nilai yang membagi keseluruhan data menjadi 10 bagian yang sama. Desil ini dilambangkan sebagai DI. Nah, rumus desil yaitu letak D1 sama dengan 1 dikali N tambah 1 per 10. Sedangkan untuk mencari nilai desil yaitu
dx sama dengan xk ditambah d dikali xk ditambah 1 dikurang xk. Agar lebih mudah, kita langsung masuk ke contoh. Nah, di sini ada contoh, yaitu tentukan nilai desil ke-6 dari data berikut, yaitu 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 7, 9, 6, 3, 3, 5, 6. Penyelesaiannya. Nah, langkah pertamanya itu kita harus mengurutkan datanya dari data terkecil hingga data terbesar. Kemudian, masukkan ke rumus. Rumusnya yaitu letak D6 sama dengan data ke-6 dikali 11 tambah 1 per 10. Nah, jumlah datanya kan ada 11, makanya N-nya kita buat 11. Jadi, 11 ditambah 1 sama dengan 12. 6 dikali 12 per 10 sama dengan 72 per 10, sama dengan 7,2. Nah, jadi untuk letak D6-nya itu yaitu 7,2. Nah, untuk mencari nilai desil ke-6-nya, kita bisa menggunakan rumus xk ditambah d, xk ditambah 1 dikurang xk. Nah, xk-nya itu k-nya kan 7 tuh, data ke-7. Jadi, x7 ditambah 0,2 dikali x8 dikurang x7. X7-nya kan kita bisa lihat yaitu 5 ditambah 0,2 dan data ke x8 yaitu 6. Jadinya 6 dikurang 5. 6 dikurang 5 sama dengan 1. Jadi 5 ditambah 0,2 dikali 1 sama dengan 5 ditambah 0,2. Nah, jumlah 5 ditambah 0,2 yaitu 5,2. Sehingga nilai desil ke-6-nya yaitu 5,2. Yang ketiga, kita akan membahas tentang persentil. Nah, persentil ini sama dengan desil maupun kuartil, yang memiliki arti nilai yang membagi keseluruhan data menjadi 100 bagian yang sama. Persentil dilambangkan sebagai PI. Rumusnya letak D1 ditambah 1 dikali N tambah 1 per 100. Mencari nilai desil kita bisa menggunakan rumus dx sama dengan xk ditambah d dikali xk ditambah 1 dikurang xk. Nah, agar lebih paham kita masuk ke contoh. Tentukan nilai persentil ke-45 dari data berikut: 42, 24, 30, 46, 28, 32, 42, 36, dan 20. Penyelesaiannya, yang pertama yaitu kita harus mengurutkan datanya dari data terkecil hingga data terbesar, dan jumlah dari data tersebut yaitu 9. Letak persentil ke-45 yaitu data ke-45 dikali 9 ditambah 1 per 100 sama dengan 4 dikali 9 tambah 1 sama dengan 10. 45 dikali 10, 450 per 100. 450 dibagi 100 sama dengan 4,5. Nah, untuk mencari nilai persentil ke-45 yaitu x4 ditambah 0,5 dikali x5 dikurang x4. X4-nya dapat kita lihat yaitu 30, x5-nya yaitu 32. Jadi 30 ditambah 0,5 dikali 32 dikurang 30. Nah, 32 dikurang 30 kan 2, sama dengan 30 ditambah 0,5 dikali 2 sama dengan 31.
Jadi nilai persentil 45 yaitu 31. Nah, di materi yang terakhir ini kita akan membahas tentang simpangan baku dan varian. Simpangan baku adalah suatu nilai yang menunjukkan tingkat variasi kelompok atau ukuran standar penyimpangan dari rata-rata. Nah, untuk mencari nilai simpangan baku kita bisa menggunakan rumus, yaitu S sama dengan akar dari sigma X1 dikurang X bar pangkat 2 per N kurang 1. Yang kedua ada varian. Varian merupakan kuadrat dari simpangan baku yang menunjukkan tingkat penyebaran data atau variasi data. Agar lebih mudah dipahami, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal, yaitu diketahui nilai dari data populasi siswa yaitu 60, 72, 84, 84, dan 90. Tentukan simpangan baku dan varian. Penyelesaian. Nah, yang pertama yang mau kita cari adalah simpangan baku dengan rumus S sama dengan akar dari sigma X1 dikurang X bar pangkat 2 per N kurang 1. Nah, disitu kan kita belum mengetahui X barnya itu apa, makanya terlebih dahulu kita mencari X bar dengan rumus X bar sama dengan XI per N. X bar sama dengan 60 ditambah 72 ditambah 84 ditambah 84 ditambah 90 per 5 sama dengan 390 per 5. 390 per 5 hasilnya adalah 78. Nah, jadi X barnya adalah 78. Langkah selanjutnya kita akan mencari XI dikurang X bar. Nah, X barnya kan kita sudah mengetahui yaitu 78. Jadi 60 dikurang 78 sama dengan min 18. 72 dikurang 78 sama dengan min 6. 84 dikurang 78 sama dengan 6, 84 dikurang 78 sama dengan 6, 90 dikurang 78 sama dengan 12. Baru XI dikurang X bar kita pangkatkan, sehingga min 18 dikali min 18 sama dengan 324, min 6 dikali min 6 sama dengan 36, 6 kali 6 sama dengan 36, 6 kali 6 sama dengan 36, dan 12 kali 12 sama dengan 124. Jadi jumlah dari XI dikurang X bar kuadrat sama dengan 556. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari XI dikurang X bar pangkat 2, barulah kita masukkan ke rumus, yaitu S sama dengan akar dari sigma XI dikurang X bar pangkat 2 per N sama dengan akar dari 556 per 5 dikurang 1 sama dengan akar dari 556 per 4. Jadi S sama dengan 11,7. Jadi nilai simpangan bakunya yaitu 11,7. Yang kedua kita akan mencari varian. Nah, varian tadi kan merupakan kuadrat dari simpangan baku. Berarti varian dari data tersebut ialah S kuadrat sama dengan 11,7 kuadrat sama dengan 11,7 dikali 11,7 yaitu 136,89. Nah, jadi nilai varian dari data tersebut yaitu 136,89. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di channel berikutnya.